Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, ini saya rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk yang lain semuanya mic-nya dimatikan kecuali narasumber ataupun dosen ataupun pemateri. Baik, untuk mengawali perkuliahan pada hari ini tanggal 24 hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 ya, terkait dengan mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Etika dan tanggung jawab profesi. Kalau kita membahas tentang masalah materi tentang etika dan tanggung jawab profesi, itu tidak terlepas dari yang namanya kode etik. Kode etik profesi hukum. Kode etik profesi hukum itu berlaku untuk siapa? Jelas berlaku untuk satu, yaitu adalah advokat, garis miring pengacara, garis miring penasihat hukum. Sesuai dengan pasal 26, 27 yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di dalam pasal 26 dan pasal 27 di sana ngatur tentang masalah kode etik bagi profesi advokat ataupun lawyer. Nah, gitu jelas ya. Terus kemudian yang kedua hakim. Hakim juga memiliki kode etik. Ada lagi profesi notaris pun juga memiliki kode etik. Ada lagi profesi jaksa ya, jaksa juga memiliki kode etik. Polisi juga memiliki kode etik. Polisi, jaksa, hakim, advokat ataupun penasihat hukum itu adalah merupakan sama-sama memiliki kewenangan sebagai penegak hukum. Ya, polisi, jaksa, hakim, kemudian advokat adalah termasuk penegak hukum. Jadi kalau pertanyaannya penegak hukum itu siapa? Yaitu adalah advokat, jaksa, hakim, dan polisi. Cuma masing-masing penegak hukum tersebut yang saya sampaikan tadi, itu memiliki tupoksi kewenangan yang berbeda-beda. Kalau hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, baik pemohon ataupun penggugat ya. Itu adalah tugas daripada hakim. Kemudian jaksa yaitu yang mencari pasal, yang menentukan pasal, yang menuntut. Itu adalah jaksa juga termasuk penegak hukum. Kemudian polisi tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu adalah polisi. Kemudian yang terakhir adalah advokat ataupun penasihat hukum sesuai undang-undang. Advokat itu tugasnya adalah membela atau membuat pembelaan kepada klien prinsipal, klien ataupun prinsipal yang mencari keadilan. Dan yang kita bahas hari ini yaitu tentang masalah kode etik profesi hukum. Dalam hal ini ya nanti yang kita bahas sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu adalah kode etik notaris, kode etik dokter, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Baik, berikut kami akan menampilkan PowerPoint ya terkait dengan materi yang akan kita bahas. Nah ini tentang etika dan tanggung jawab profesi. Ini yang mungkin yang belum pernah ketemu saya, nama saya adalah Huzaimah Al-Ansori, SHIMH ya. Saya dosen Fakultas Hukum Uniska Kediri, nomor induk dosen nasional ini 07 200 28 506. Kemudian selain dosen saya juga advokat ataupun penasihat hukum, nomor induk advokat 19000212 ya. Untuk menyingkat waktu, karena waktunya tidak lama, ini akan kami sampaikan terkait dengan etika ya. Etika itu adalah sama dengan akhlak ataupun attitude
sama dengan moral. Etika berasal dari kata ethos ya, dari bahasa Yunani, yaitu cara berpikir, kebiasaan. Kebiasaan itu sama dengan adat, perasaan, sikap, ataupun karakter. Bagaimana karakter seorang lawyer, karakter seorang advokat yang notabene sebagai penegak hukum. Artinya di situ harus memiliki kode etik yang telah disahkan di dalam undang-undang. Sebagaimana dalam pasal 26, 27. Bagaimana advokat itu berhubungan dengan rekan sejawat, sesama lawyer. Itu harus ada adabnya ataupun etikanya. Hubungan advokat dengan kliennya. Menjaga kerahasiaan perkara yang sedang ditangani. Itu adalah merupakan sikap atau karakter lawyer yang harus dimiliki sesuai dengan apa yang telah disampaikan di dalam undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dinamakan dengan etika itu adalah sistem nilai ya, nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seorang atau suatu kelompok ya untuk bersikap dan bertindak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Intinya seorang notaris atau seorang hakim, seorang guru, seorang dosen, seorang jaksa itu adalah merupakan penegak hukum yang memiliki status sosial yang luar biasa yang harus dijaga, termasuk akhlak moral yang dimiliki para advokat ataupun hakim ini juga harus ditanamkan sesuai dengan perintah dari undang-undang. Dosen juga memiliki status sosial yang luar biasa. Jadi harus menjaga etika yang dimiliki oleh seorang profesi dosen seperti itu. Pengertian terkait dengan etika ya, menurut para ahli ini ada banyak, walaupun toh bahasanya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Termasuk diantaranya etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Intinya nanti kalau jenengan jadi advokat, lawyer, atau penasihat hukum, maka harus menjaga etika ya, yang diatur oleh undang-undang. Kita lanjut ya, karena pengertian, nanti jenengan saya kasih filenya, bisa dibaca. Di dalam masalah etika, etika itu bisa disebut dengan kode etik ya. Kode etik profesi hukum misalkan, yaitu adalah perwujudan etika dalam bentuk aturan atau kode, aturan tertulis ya, yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik pedoman bertingkah laku yang berdimensi sosial. Saya masih kuliah mas ini mas, saya ngajar kuliah di kampus. Paling setengah jam lagi ya. Siap. Jadi gini, contoh seorang advokat ya. Di dalam advokat itu ada kode etik yang mengatur tentang masalah etika bagi seorang lawyer. Seperti tadi yang saya sampaikan itu dijelaskan di dalam pasal 26, 27 ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat seperti itu. Di dalam pasal 26, 27 itu menjelaskan tentang kode etik. Jadi di dalam organisasi peradi itu harus ada kode etik. Yang buat siapa? Yang membuat adalah organisasi, yaitu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Membuat aturan tentang kode etik profesi hukum advokat. Nah, itu ada ya di dalam webnya Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kemudian maksud dan tujuan kode etik itu apa? Tujuannya adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi. Jadi nanti kalau advokat memiliki kode etik yang luar biasa sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang, maka advokat atau seorang notaris ataupun hakim maka
akan memiliki wibawa yang luar biasa seperti itu. Selain itu, seperti advokat, ini kan termasuk profesi yang luhur ya. Profesi yang luhur itu disebut dengan officium noble atau officium nobile. Karena di situ profesi yang terhormat, profesi yang luhur, maka harus memiliki attitude, memiliki akhlak atau moral yang baik. Karena advokat pun juga harus menjadi contoh bagi masyarakat atau bagi para pencari keadilan. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum tentunya ya, ini sangat penting sekali bagi nanti jenengan kalau sudah lulus, misalkan jenengan jadi notaris, jadi jaksa, polisi ataupun advokat, maka harus berpegang teguh kepada kode etik. Tujuannya seperti itu ya, tujuannya sudah. Kemudian karakteristik kode etik ya, ini karakteristik kode etik itu yang merupakan produk terapan sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atau suatu profesi tertentu. Ya, seperti profesi advokat ya, officium nobile. Ini tidak saya terangkan, nanti jenengan bisa membaca ya tentang masalah karakteristik kode etik. Kemudian profesi ya. Profesi ini ada dua. Ada profesi biasa, ada profesi luhur. Kalau profesi luhur itu disebut dengan officium nobile, officium nobile. Nah, siapa profesi luhur atau officium nobile? Profesi officium nobile itu adalah advokat, ya jaksa, polisi, hakim, dan lain sebagainya. Profesi luhur atau officium nobile ini harus memiliki landasan intelektualitas. Dia harus pinter, cerdas, tidak hanya cerdas, harus berakhlakul karimah. Memiliki standar kualifikasi, pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan hukum ataupun pemberdayaan hukum kepada masyarakat, mendapat penghargaan di tengah masyarakat, mendapatkan nilai atau predikat yang bagus, memiliki organisasi profesi, seperti dokter juga memiliki organisasi namanya IDI, advokat juga memiliki organisasi besar ya, namanya PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Di dalam PRADI, jumlah advokat itu ribuan seluruh Indonesia. Dan PRADI sesuai dengan undang-undang bisa mengadakan PKPA, yaitu adalah pendidikan profesi advokat. Setelah pendidikan profesi advokat, nanti wajib mengikuti UPA, yaitu ujian profesi advokat. Setelah UPA, wajib magang 2 tahun. Setelah magang 2 tahun, boleh nanti mengajukan pelantikan dan pengambilan sumpah, di mana sesuai dengan domisili hukum masing-masing. Kalau KTP-nya Kediri, maka nanti domisili hukum sumpah, pengambilan sumpahnya di Pengadilan Tinggi Surabaya, di bawah naungan Mahkamah Agung, seperti itu. Kemudian kalau profesi biasa itu ya profesi seperti apa ya, swasta atau disebut dengan petani atau buruh tani, itu profesi biasa. Nah, tapi kalau profesi seperti advokat ini adalah termasuk profesi yang luhur yang disebut dengan officium nobile. Entah nanti ada yang mengeklaim bahwa pengacara ruwet atau yang lain sebagainya, itu namanya oknum ya. Tapi kalau profesi advokat itu adalah termasuk profesi yang terhormat dan berwibawa. Kalau bahasa gaulnya adalah officium nobile, seperti itu. Profesi sudah, kemudian tanggung jawab. Karena etika, tanggung jawab profesi. Tanggung jawab itu ada 3 ya. Jadi tanggung jawab terkait dengan 3 hal, diantaranya adalah tanggung jawab moral atau etika, attitude, akhlak, kemudian tanggung jawab teknis profesi, kemudian tanggung jawab hukum. Karena di dalam hukum, di dalam kode etik juga mengatur tentang beberapa sanksi ya, bagi para yang memiliki profesi seperti advokat atau notaris atau polisi ya, ketika melanggar kode etik,
bertentangan dengan undang-undang ataupun obstruction of justice, maka nanti secara kode etik boleh diselesaikan. Kalau advokat nanti penyelesaiannya di mana? Di tingkat daerah ada namanya Dewan Kehormatan Advokat Daerah ya. Nanti ada advokat yang melanggar kode etik, maka boleh diselesaikan di tingkat daerah. Kalau di tingkat daerah tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka boleh banding di mana? Pusat. Pusat ada di DPN Pradi Jakarta. Namanya Dewan Kehormatan Advokat Pusat Jakarta, DPN Pradi Jakarta. Seperti itu ya. Demikian juga polisi yang melanggar kode etik kan nanti boleh diselesaikan di mana itu? Di propos ya. Di dalam polisi kan ada propos ya. Itu yang menyelesaikan masalah-masalah kode etik. Saya kira itu ya terkait dengan pembukaan mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi ya. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa terkait dengan etika ini ada hubungannya dengan masalah sikap perilaku ataupun sikap karakter para advokat ataupun para polisi ataupun jaksa seperti itu. Kemudian tanggung jawab profesi tadi ada 3 ya, tanggung jawab moral, teknis profesi, kemudian tanggung jawab hukum. Kemudian kalau profesi seperti tadi yang saya sampaikan ada profesi biasa, kemudian ada profesi yang luhur seperti officio-nobile, yaitu seperti advokat ya. Dan ruang lingkup ya, yang akan kita bahas ke depan selama 16 kali tatap muka dipotong 2, berarti menjadi 14. Nanti yang kita bahas tentang masalah kode etik profesi hukum, advokat atau penasihat hukum, polisi, hakim, jaksa, pegawai pemasyarakatan, notaris, KPK, panitera dan jurusita, arbiter dan mediator, intelijen negara, notaris, dokter ya, guru, dosen, akuntan dan sebagainya. Itu ruang lingkup terkait dengan pembahasan etika dan tanggung jawab profesi yang akan kita bahas selama 14 tatap muka ke depan. Seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, silakan terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin ada yang kurang jelas, monggo. Dan untuk kuliah berikutnya, untuk jamnya nanti kita kondisional, karena online ya. Online itu tidak seperti tatap muka, sesuai dengan jadwal. Gitu, Mbak Alfian, Mas Alfian, Katerin, Mas Didi. Monggo yang lainnya, kami silakan untuk menampilkan video ya. Video tolong ditampilkan. Nah, karena akan saya foto. Ada pertanyaan, monggo, pertanyaan bebas. Pertanyaan bebas. Kalau kuliah advokat ya, sekolah advokat itu kan syaratnya harus sarjana hukum ataupun sarjana syariah. Paling modal biaya yang perlu yang harus kita siapkan paling 10 juta. Kalau notaris syaratnya juga S1, setelah itu kan harus kuliah ya, S2 notaris. Biayanya berapa, Pak? Ya sekitar 60 juta ke atas. 60 juta ke atas itu belum jadi apa-apa, nanti harus magang 2 tahun. Magang 2 tahun nunggu pelantikan di Kemenkumham, nunggu lama lagi. Atau langsung tes hakim atau polisi, jaksa, monggo, saya silakan. Artinya profesi sarjana hukum itu ada banyak ya, tidak harus menjadi hakim, tidak harus menjadi polisi, jaksa, advokat pun juga bisa. Dan perlu jenengan ingat, advokat juga termasuk penegak hukum, karena advokat itu adalah termasuk profesi yang terhormat ya, officio-nobile, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan terkait dengan etika dan tanggung jawab profesi. Bisa kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Ruang lingkup sudah kami sampaikan tadi. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan jenengan tanyakan lewat WA group seperti itu. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, akan kami foto ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tampak di dalam video ini, video yang tampak di dalam foto
hanya yang menampilkan videonya ya. Yang lain enggak tampak. Oke, sampun, monggo yang mau lab kami persilahkan. Jangan lupa ini nanti akan kami share di YouTube ya. Silakan jenengan absen di dalam komunitas itu ya, karena kuliah pertama absennya bebas ya. Jangan lupa tulis nama lengkap, NPM seperti itu ya. Dan kelas semester 6A 3. Absennya di mana, Pak? Di YouTube. Di komentar YouTube, Pak. Ya, Mbak Katerin, Mas Alfian, Mas Didi, Ferry, Hakim, Wulan, Adimas, Rizal ya.